Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa tanggal 5 Juli 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, konsultasi portofolio, live webinar, signal trading, portofolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dahulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Kita mulai dari kondisi IHSG, hari ini sempat adanya rebound, tadi juga naik ke harga 6767, namun closing-nya ke harga 6703. Untuk IHSG, targetnya masih sama, masih di 6100, namun sebelum 6100 ada support kuat di harga 6524, dan kalau memang seumpamanya 6524 ini memang benar di breakout, maka ada potensi kuat nih untuk IHSG lanjut turun lagi lebih dalam. Nah, jadi kita bisa dapat gambaran ya bahwa memang ada potensi untuk melemah. Terlihat juga inflasi juga sedang naik-naiknya akibat perang dunia ketiga ini. Jadi untuk IHSG mungkin segitu dahulu. Kita lanjut. Di sini ada beberapa emiten. Pegas di sini. Kita coba cek terlebih dahulu untuk Pegas. Pegas hari ini closing di harga 1.610 dengan persentase plus 3,87%. Nah, teman-teman bisa diperhatikan saja dari Fibonacci rasio yang sudah saya buatkan bahwa memang Pegas berhasil breakout nih dari harga 1.605 dan memang sempat menyentuh 1540 sesuai dengan Fibonacci 0,5. Dengan demikian, Pegas masih ada potensi untuk melemah menuju harga 1.475 selama harga Pegas closing-nya di bawah harga 1.605. Ya, jadi bisa dicatat ya, selama harga Pegas closing-nya di bawah 1.605, maka ada potensi untuk melemah menuju 1.475 atau bahkan teman-teman notice di sini ya ada suatu pattern, kita lihat bahkan kalau memang 1475 pun masih bisa di breakout, maka ada potensi melemah lebih dalam ya ke target 1390 Fibonacci 0,786-nya. Di sini 1395, 1390 di arah sanaan. Jadi untuk Pegas semoga saja bisa dapat gambaran ya. Namun don't worry kalau memang dia memang berhasil membuat rejection ya. Di sini kalau adanya rejection, adanya swing low valid, maka ya penurunan ini dibatalkan, memang bisa lanjut naik. Tapi kalau memang closing-nya malah menembus EMA 90 garis hitam, kita nggak tahu next perdagangannya seperti apa, maka ada potensi untuk melemah. Pertama di 1475, selanjutnya di 1390. Stokastik momentum adanya golden crossing, potensi secara momentum sih masih oke ya untuk Pegas. Kita coba cek dari broker summary, memang adanya akumulasi dari AC, CC, dan EP, rata-rata 1602, 1608, 1610, distribusi ada AK, kurang lebih 105 ribu lot, jumlahnya 17 miliar, rata-rata harga didistribusikan di 1.605. Jadi untuk Pegas mungkin segitu dahulu, semoga saja bisa dapat gambaran ya. Kita lanjut, di sini ada saham Agro. Untuk Agro, hari ini closing di harga 625. Nah, nih lihat ya untuk Agro, sudah saya katakan ya bahwa pertama di sini di 1235. Kalau breakout, oke, cut loss. Tapi mungkin ada yang sempat cut loss masih di hold. Masih di hold, kita tunggu. Oke, di 790 cut loss ya, jangan di hold, masih di hold. Nah, dengan demikian ya akhirnya anjlok. Karena kenapa? Kenapa saya katakan Agro ini nggak layak untuk di hold ya, teman-teman cek sendiri dari fundamentalnya terlebih dahulu.
Baru kita masuk ke price action atau technicalnya. Agro ini memang sempat adanya rebound naik, tapi malah reject di EMA 34-nya, garis oranye. Tuh, turun terus di reject lagi. Dia hanya sempat reject di EMA 34-nya, bahkan nggak sampai reject di EMA 90-nya. Hal ini menunjukkan bahwa agro sedang dalam fase strong downtrend. Dan kita nggak mau lawan market, kita cari yang strong uptrend. Tentu saja dengan hal ini kita nggak bisa kasih toleransi, seharusnya bisa cut loss. Gitu ya, untuk agro simple saja, jangan di hold terlalu lama. Tapi kalau teman-teman lihat dari fundamentalnya, oke, ya nggak apa-apa di hold. Tergantung dengan kepercayaan teman-teman masing-masing. Apakah teman-teman percaya dengan emiten yang satu ini, perusahaan ini, apakah dapat dipercaya, ya nggak apa-apa di hold. Kita lanjut, di sini ada saham Inco. Untuk Inco, closing di harga 5.450 dengan persentase 0,0% ya, sesuai dengan Inco, demand area tetap di kotak ungu, range-nya 5475 hingga 5650. Kalau dia breakout sih, ya terlihat ya memang masih bisa dikasih toleransi di sini. Toleransi maksimal 5.200, kalau breakout bisa exit. Tapi kalau memang masih bisa bertahan di atas 5.200 ya boleh di hold. Jadi ini juga bisa dijadikan sebagai area atau sinyal beli. Sinyal beli di kotak ungu, stop loss di 5.200, target taking profit ya bisa diatur nanti di di harga 6.000 atau 6.500 untuk Inco ya. Sementara sih belum ada pertanda strong rebound atau bagaimana. Jadi ya masih cenderung turun mengikuti kondisi IHSG. Untuk Inco segitu dahulu, kita lanjut di sini ada saham Toys. Toys closing di harga 124 dengan persentase plus 2,48%. Ya, nanti kalau teman-teman yang sudah request Toys ini, bisa dilihat nanti agro yang sudah saya bahas di dalam video ini. Kejadiannya sama. Toys juga reject di EMA 34-nya saja, bahkan nggak sampai EMA 90, dia reject terus, nggak berhasil naik, nggak ada potensi rebound. Menurut saya untuk Toys masih belum layak untuk dikoleksi. Kalau teman-teman bisa exit, ya segera exit karena masih dalam fase strong downtrend. Itu saja ya untuk Toys, simple sekali. Kita lanjut, di sini ada saham BEPS. Untuk BEPS closing di harga 3.500, secara volume sih memang masih volatile. Hari ini juga sempat naik ke harga 3.700, tapi memang closingnya melemah kembali di harga 3.500. Ada potensi untuk terjadinya pullback menuju harga 4.000 hingga 4.150, karena juga sempat crash di sini, mungkin masih ada potensi terjadinya pullback menuju kotak ungu. Nah, teman-teman perhatikan ya, ada pembagian dividen, brutonya 3,67, menurut saya masih kecil-kecil, nggak seberapa besar, malah hitungannya nggak dapat dividen ya menurut saya. Untuk BEPS bisa diperhatikan di sini ada YP yang akumulasi kurang lebih cukup banyak ya, 63.000 lot, 21,9 M, rata-rata 3393. Nah, jadi bisa dapat arahan ya bahwa YP masih punya barang kurang lebih average-nya 3.400. Gitu ya untuk YP, seharusnya BEPS ini masih bisa diangkat naik lah. At least menyentuh pullback areanya di kotak ungu ini. Gitu saja untuk BEPS. Kita lanjut, di sini ada saham AGI. Untuk AGI closing di harga 1.995 dengan persentase 0,0%. Memang secara tren sih masih uptrend ya, karena masih bisa bertahan di atas EMA 90-nya. Namun kalau kita lihat secara sekilas ini ada beberapa pattern ya yang perlu dinotis di sini. Mungkin nggak seberapa kelihatan jelas, tapi ya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih triangle ya kalau saya lihat ya. Nanti bisa dikoreksi kembali. Saya lihat sekilasnya seperti ini. Jadi untuk AGI kemungkinan masih ranging terlebih dahulu. Tunggu ya. Nah, better kalau kondisinya memang seperti ini, teman-teman bisa nanti tunggu ketika dia reject lagi di EMA 90, adanya golden crossing dari kondisi stokastik momentum. Bagi teman-teman yang lagi posisinya di atas, nanti bisa persiapkan dana untuk averaging down di garis EMA 90-nya. Karena ada potensi untuk terjadinya rejection ya di area sini. Jadi untuk AGI mungkin prospeknya sih masih oke ya menurut saya, karena juga masih uptrend seperti itu. Kita lanjut langsung, di sini ada saham ACES. Nah, ACES ini juga sama kejadiannya seperti agro, bahkan kalau saya bilang sih ya sedikit lebih parah karena juga malah lebar ya, posisinya lebar dari moving average exponential-nya. Nah, untuk ACES apakah ada pertanda rebound? Menurut saya dengan kondisi sekarang memang ada potensi rebound sih. Ya 720, asalkan dia nggak tembus 720 saja memang ada potensi rebound. Potensi rebound-nya untuk retesting EMA 21 dan EMA 34-nya. Jadi kalau memang dia naik, ya mungkin maybe bisa kesentuh EMA 21 dan EMA 34-nya. Harganya 822 dan 868. Terlihat ya kalau memang ini golden crossing maka ada potensi menguat.
Untuk ACES catatan saja ini masih dalam kondisi strong downtrend ya, dan kita lihat saham yang uptrend bukan downtrend. Gitu saja untuk ACES. Kita lanjut, di sini ada saham MCOL. Untuk MCOL closing di harga 6.800 dengan persentase minus 0,9% ya. Untuk MCOL ini ya sedikit berat ini sebenarnya. Sebentar. Saya lihat terlebih dahulu ya. Saya cari terlebih dahulu untuk support dan resistennya. Karena ini harganya sampai 6.800, 7.500 dan memang masih dalam kondisi strong uptrend. Saya nggak tahu ini liquid atau enggak. Tadi bisa dicek sendiri. Untuk MCOL, supportnya sudah saya sediakan ada 2, di harga 5.700 dan 6.400. Untuk resistennya juga ada 2, 7.200 dan 7.500. Selama MCOL masih ranging di garis SMA 21 dan 34, maka masih boleh di hold. Tapi kalau memang dia sudah jauh dari garis oranye atau garis biru, maka ya bisa mulai exit karena ada potensi untuk koreksi ke garis hitam. EMA 90-nya di harga 5.824 ya, garis hitam ini. Jadi mungkin segitu dahulu untuk MCOL. Kita lanjut, di sini ada saham WSKT. Untuk WSKT closing di harga 530 dengan persentase plus 0,95% ya. Terlihat bahwa memang WSKT oke membuat higher low, namun belum terlihat adanya higher high. Hal inilah yang saya katakan bahwa kita masih bisa wait and see di sektor konstruksi. Oke. Ya, ini valid sekali kalau dia memang kelihatan sekali dia membuat rejection di EMA 90. Kita masih belum tahu kalau dia memang sudah berhasil breakout EMA 90, maka baru bisa kita koleksi. Tapi kalau memang dia semuanya reject terus, ya jangan dikoleksi terlebih dahulu. Dengan kondisi sekarang sih, ya memang masih ada potensi rebound ya. Kalau ini golden crossing sih ada potensi naik dan bergerak ke atas menembus 550. Jadi untuk WSKT sih sementara untuk kondisi sekarang bisa wait and see. Apakah sudah mulai ada pertanda bagus? Menurut saya masih oke lah karena adanya higher low. Tapi karena belum adanya higher high ya sedikit ya gitulah. Jadi untuk WSKT mungkin segitu dahulu ya. Semoga saja bermanfaat. Kita lanjut, di sini ada saham Esker. Untuk Esker closing di harga 14.15 dengan persentase plus 1,80%. Terlihat ya bahwa Esker ini juga ada jadwal pembagian dividen 17 ya brutonya XT 30 Juni. Untuk Esker ya perhatikan selama dia bertahan di atas EMA 90 masih oke. Selama dia bertahan di atas EMA 21 dan 34 juga masih oke karena masih dalam kondisi strong uptrend. Kalau teman-teman yang mau beli bisa tunggu saja ketika dia breakout harga 1.500 baru bisa entry. Tapi kalau belum breakout 1.500 better wait and see. Gitu saja ya, simple untuk Esker. Kita lanjut, di sini ada saham WIMM. Untuk WIMM closing di harga 494 dengan persentase plus 0,82%. Sementara juga WIEM Wismilak Inti Makmur Tbk ini juga closingnya masih bertahan di atas EMA 90, yang dimana ya berarti masih uptrend ya, masih uptrend. Namun ada pembagian dividen nih, kurang lebih ex-date-nya tanggal 6 Juli, kurang lebih brutonya 21,6. Nah ini ya bisa disimak nih kalau memang ada dividen trap ya better waspada ya. Support kuat untuk WIMM di harga 480 dan untuk resistennya bisa nanti diatur di harga 505, 500 di arah sanaan ya. 515 dan juga ada resisten di 560. Jadi sudah saya sediakan ya. 1 support dan 3 resisten. 480, 505 hingga 515 ini merupakan supply area dan horizontal resisten di harga 560. Jadi untuk WIMM semoga saja bisa dapat prospeknya karena kalau memang golden crossing ada potensi menguat. Itu saja WIMM. Kita lanjut, di sini ada saham Telkom. Untuk Telkom closing di harga 3.990 dengan persentase 0,0%, ya ini mengikuti kondisi ISG. Kalau ISG drop, maka ini juga potensi drop. Sudah adanya lower high, adanya lower low. Jadi memang ada potensi drop. Nah, untuk Telkom kemungkinan sih masih belum berani untuk turun begitu dalam karena juga mengikuti kondisi ISG. Kalau dia drop sih ya tentu saja di 840 yang sempat diretas ini juga memang akan potensi terkena lagi. Tapi dengan kondisi sekarang mungkin masih sideways dulu ya. Harga ya kurang lebih range-nya di segitu-segitu saja 4.010
4.100 di arah sanaan. Tapi overall ini masih mengarah turun nih, targetnya di 3.500 ya. Targetnya di 3.500. Oke ya, jadi sudah saya kasih warning, semoga saja bisa diatur lah untuk money management-nya. Kita lanjut, di sini ada SSMS. Untuk SSMS closing di harga 1.180 dengan persentase 0,43%. Sementara untuk SSMS juga masih bentar. Wait. Oke, saya ulangi. Untuk SSMS sementara juga ya terlihat masih dalam kondisi uptrend ya, karena juga bertahan di atas emas 90 seperti itu. Masih bertahan di atas emas 90 dan juga sudah terlihat adanya higher low, namun belum terlihat adanya higher high baru. Jadi untuk SSMS kemungkinan kalau dia drop kemungkinan besar untuk retesting trendline ini. Targetnya ya kemungkinan di 1000-an ya, 1060, 1050 di sana. Jadi preparation saja, kalau dia berdekat EMA 90 maka ada potensi untuk rejecting di garis trendline yang sudah saya buatkan ini. Jadi semoga saja bisa dapat gambaran, persiapkan dana untuk worst case-nya saja. Itu ya untuk SSMS. Kita lanjut, di sini ada saham Akra. Nah, untuk Akra closing di harga 935 dengan persentase plus 3,89%. Untuk Akra ini juga masih oke ya, kalau saya bilang 885 ini juga merupakan area demand-nya seperti itu. Jadi ini masih oke-oke saja, yang mau beli sih sudah mulai bisa serok ya. 885 hingga 945 ini menjadi demand area, di mana kalau memang adanya swing low valid, kita bisa entry. Kalau belum ada, better wait and see. Targetnya masih sama, 1.200, 1.415. Untuk Akra, ya mungkin segitu dahulu. Kita lanjut, di sini ada saham NDF. Untuk NDF closing di harga 6.925 ya, sudah terlihat adanya peak di sini. Kalau memang dia terkoreksi, maybe ya ini terlihat ya, kalau memang ini golden crossing sih, maka ada potensi rebound tuh di EMA 34-nya, karena berhubung closing-nya di EMA 34, kalau adanya golden crossing maka ada potensi menguat dan membuat higher high baru. Untuk INDF masih boleh di hold ya, selama dia bertahan di atas moving average exponential di 4 garis oranye masih boleh di hold, apalagi kalau dia malah breakout dari resisten 7.300 boleh tambah muatan. Gitu ya untuk INDF, semoga saja dapat prospek. Dengan kondisi sekarang masih boleh di hold. Kita lanjut, di sini ada saham SMGR. Untuk SMGR closing di harga 6.700 dengan persentase minus 1,47%. Nah, SMGR ini sudah berada di ini support line-nya atau demand area-nya 6625 hingga 6.825. Ini merupakan demand area tuh. Ya, kalau memang SMGR bertahan di atas 6625 hingga 6825 masih boleh di hold saja. Nih, lihat ya, ini oke sekali untuk SMGR. Kalau ini golden crossing, maka ada potensi rebound at least targetnya menuju di 8.050 atau bisa ke 8.650-an. Ini masih oke ya untuk SMGR, jadi boleh spekulatif buy. Kita lanjut, di sini ada saham PTPP. PTPP closing dari harga 910 dengan persentase 0,55%. Ya, terlihat ya bahwa PTPP juga sudah adanya higher low dan juga ada higher high, tapi ya tipis sekali. Ini ada potensi golden crossing, menurut saya masih ada potensi rebound ya untuk konstruksi ini, masih ada potensi rebound. Terlihat ya, hari ini closing-nya 0,55%, tapi ya volumenya juga cukup kecil. Jadi ya kita perhatikan dahulu, kotak ungu ini merupakan demand area, resisten tetap sama 930, 980, kalau breakout 980 lanjut naik ke 1060. Gitu ya kurang lebih untuk PTPP. Kita lanjut, di sini ada saham BRI. Untuk BRI closing di harga 124 dengan persentase plus 9,73%. Nah, ini ya terlihat ya, BRI juga berhasil membuat rejection di EMA 34 dan 21, which is itu sangat good dan juga masih dalam kondisi strong uptrend. Untuk BRI masih boleh di hold, masih boleh dikoleksi. Gitu ya untuk BRI. Kalau yang besok terkoreksi ya wajar saja ini ya, karena hari ini juga naik 9%. Oke ya, ada waktunya koreksi, ada waktunya naik gitu. Kita lanjut, di sini ada saham INTP. Untuk INTP closing di harga 9.225. Nah, ini kejadiannya sama seperti Agro dan juga ACES ya. Teman-teman bisa perhatikan, sudah saya bahas sebelumnya di video ini. INTP ini juga closingnya harganya itu
dia reject terus tuh di EMA 90-nya. Hal ini menunjukkan bahwa INTP sedang dalam fase strong downtrend dan ya kurang bagus kalau kita mau ambil itu kurang bagus. Oke, kalau kita mau ambil itu kurang bagus. Nah, sebagai catatan saja, ini ada demand area di harga 9.000. Di harga 8.825 hingga 9.025 ini merupakan demand area, jadi bisa dijadikan informasi tambahan saja kalau memang dia masih bisa bertahan dan membuat rejection kuat dan dia naik membuat higher high, higher low, baru bisa re-entry atau averaging down. Jadi untuk kondisi INTP sementara sih masih downtrend ya. Next, di sini ada saham terakhir kita, ada saham SHIP. Untuk SIP closing di harga 1475 dengan persentase plus 6,88% masih bergerak naik terus. Dengan demikian kita coba cek ya dari broker summary by technical ya. Karena juga sudah bergerak naik, better kita lihat dari broker summary. Lihat ya bahwa AK dan BK nih yang paling banyak akumulasi 28.000 lot dan 13.000 lot. Rata-rata AK di harga 1.418, untuk BK 1.427. Yang paling banyak distribusi ada IF kurang lebih 48.000 lot nih, jadi cukup banyak sekali ya. Average-nya 14.28. Jadi untuk AKBK yang akumulasi, distribusinya ada IF. Gitu ya, mungkin segitu dahulu pembahasan kita hari ini. Sorry kalau memang sedikit singkat, namun semoga saja informasi yang saya share bisa didapat dan dicermati. Itu saja, saya tunggu kehadirannya di grup Telegram ya. Goodbye.